Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu. Al-kalamu menyelamatkan Imam Haji. Al-kalamu wal lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Bermula kalam, dianya kalam itu satu lafaz yang disusunkan atau yang tersusun, lagi yang memberi faedah, lagi yang memberi pemahaman dengan wada'. Dengan wada'nya dua buah penafsiran. Nah, yang nyelang kewakib maksud wada' ini sengaja, maksud sengaja kasat. Sebab kasat dengan niat beda. Dengan kasat namanya lagi tak lain, dengan wada' maksudnya wada' Arabi. Dengan dicetuskan di orang Arab. Kan ada yang lafaz yang dicetuskan di orang Arab, maka hanagi kira kalam. Bahasa-bahasa Ajami mana hanagi kira kalam, karena kan wada' di orang Arab. Kan dicetuskan, kan dikeluarkan di orang Arab. Jadi dua buah penafsiran tentang wada' dalam kita lain. Yang kita yang sabuh. Al-kalamu di dalam, kembali ke dalam, yaitu langkah wakib. Al-kalamu ay al-mustalahu alaihi fi urfin nuhati. Kalam artinya, maksud kalaminan, kalam yang diistilahkan di atasnya kalam dalam uruf nuhah. Dalam uruf nuhah. Dalam kebiasaan ulama-ulama nahu, dalam adat ulama-ulama nahu, kalam yang diistilahkan di atas kalam pada adat ulama-ulama nahu, pada kebiasaan ulama-ulama nahu, yang maksud kalam ini, kalam istilah. Kalam istilah, yang ke kalam istilah menurut uruf ulama nuhah, ulama nahu, yaitu al-lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Fa'al, maka bermula al. Ladung kapang ida lain alif lam. Yang beda-beda cara pedanggung ulama basrah dengan ulama kufah. Fa'al, maka bermula al atau alif lam fihi padanya al-kalam lil ahdi, itu bagi ahdi. Ahdinya dia datang alik sih, maksud ahdi ini dia ahdi nalam untuk lalang kita lain Syekh Khalid, Syekh bin Hamdun dan lainnya. Untuk ahdinya yang maksud tanah ni ahdinya berdasarkan kitab Hasyiah Al-Nyitar Al-Azhariyah, syarah Al-Azhariyah, syarah dari kitab Al-Azhariyah milik Syekh Khalid Al-Azhari. Alif lamnya alif lam ahdi huduri maksudnya. Dan nasidih kebegah lang kitab nyancit, yaitu je pegah alif lamnya alif lam jinsi mahiyah. Jadinya hana daploh lam ta'liq mentau. Daploh lam ta'liq mentau. Jadi ahdinya minta jawab berdasarkan kitab Hasyiah Al-Nyitarnya, yaitu ahdi khariji. Dan ihtimal jid nasib berkemungkinan jid alif lam jinsi. Wahya, dan bermula dianya al-ahdi beno, ahdi kharijinya, ahdi hudurinya, ahdi huduri. Maksudnya kalam yang hadir ini apa? Kalam yang hadir di sini apa kalam? Karena hadir dalam kitab nahu ya nanti kalam nahu ya maksudnya. Maksudnya alif lam huduri. Wahya, dan bermula dianya alif lam iwadun an mudafin ilaihi, itu gantian daripada mudhaf ilaih. Ini bukan alif lamnya alif lam ahdi huduri sih, cuma nyan karena hadir dalam kitab nahu maka kata mufhum bahwa yang kalam lama nahu. Jadi itu biak mufhumnya dari alif lamnya, karena alif lamnya gelanto daripada mudhaf ilaih mahdhufin, yang dibuangkan akan yang mudhaf ilaih. Takdirhu, bermula perkiraannya mudhaf ilaih yang dibuangkannya itu kalamun nahwiyina. Kama qala Ibnu Malik rahimahullah taala fil khulasatil alfiyati, sebagaimana mamasdariyah haji. Karena apabila tamir hanai wa ba'ma maka kama mausul mamasdariyah aja hana mana apa, sekedar untuk mentakwilkan kalimat uke kepada masdar. Lagi ada kuninan ka qala yaqulu qaulan ka qauli Ibnu Malik, seolah-olah menandakan ka qauli Ibnu
Ibnu Malik mana perkiraan ji menyama masdariyah takwil kalimat ke masdar sagai hana mana tapu mambak madama di no berapa karena suara no siplu madama nama nago selama berkekalan selama nyan ma masdariyah lagi dzarfiyah mede itu mana mudah itu mana selama tabana dzarfiyah ini ma masdariyah mentang sebagaimana berkatalah Ibnu Malik rahimahullah Pakun Ibnu Malik fil khulasatil alfiyah dalam kitab khulasah alfiyah khulasah pekan kebunan khulasah biasa menulis alfiyah go pekan khulasah di khulasahnya ringkasan kitab ringkas ya nyo gelar ji gelar untuk kitab alfiyah karena kita ringkas fil khulasatil alfiyah dalam kitab khulasah alfiyahnya makna cuma hanya ada bu makna li dalam ringkasan kitab alfiyah yang ada bu makna cuma jet dapat gak jet dapat tanggung juga alam tu dalam kitab khulasah alfiyah toh perkataan Ibnu Malik di dalam kitab khulasah alfiyah toh bijat akan bijat dapat gak makiyah kaul kala atau tak toh bijat karenanya nah pedoman dalam kitab Hasyiah Ismail Al-Hamidi toh perkataan Ibnu Malik atau akan pukul Ibnu Malik akan kalamuna lafdhu mufidun kastakim ini bermula kalam kami itu satu lafaz yang memberi faedah yang lafaz seperti ini kategori nah kaulika istakim seperti perkataanmu toh perkataanmu istakim ini masuk kalamuna kalam kami yang ke kalam nahu sih nyan genukil adanya lesyeh kawakib untuk menguatkan haba yang pegah bahwanya alif lamnya gantian daripada mutailih hingga gebo yaitu nanyan berdasarkan referensi kita khulasah alfiyah berdasarkan kun imriti dalam nadam imriti waqalal imriti rahimahullah taala dan berkatalah Syekh Imriti rahimahullah taala toh kun imriti atau kampu kun imriti kalamuhum lafdhu mufidun musnadun bermula kalam mereka itu maksudnya ulama nahwu itu lafaz yang memberi faedah lagi yang musnad jadi mutailih bahum menurut imriti menurut Syekh Ibnu Malik lang kitab khulasah alfiyah mafhumnya taboh sih mafhumnya mutailih hingga gebo perkiraan tetap ulama nahwu maksudnya baik tadang Ibnu tadang alfiyah atau tadang nadam imriti atau Syekh Imriti huwa dianya kalam wa yang tamir patu kan artinya al kalamu yutlaku fil lughati alal kalamin nafsi al khali anil harfi wasauti artinya kalam yang dikatakan akan ia kalam pada bahasa atau yang dipergunakan akan ia kalam pada bahasa dia pun dipergunakan ataupun dia pun dikatakan alal kalamin nafsi dia kalam yang dibangsakan ke dalam jiwa di atas kalam jiwa di atas kalam sanubari yang sunyi ianya kalam yang sunyi ia kalam daripada haraf dan suara daripada huruf dan suara jadi menyebab logat bahasa secara bahasa kalamnya penggunaan yakun kalamnya sah tidak pegah masuk kalam jiwa kalam hati haba yang itu dalam hati haba yang dibangsakan kepada jiwa itu haba yang dibangsakan kepada hati haba-haba jiwa yang sunyi daripada huruf dan suaranya termasuk kalamnya bahasa kaqaulil akhtali seperti kun al akhtarnya kan seorang Nasrani toh kun akhtar mah alhamdulillah lam logat atau lam ilmu alat alhamdulillah dan ukil ada pendapat walaupun kon Islam alhamdulillah sebab sekedar bahasa sekedar lafaz yambek dalam ketauhidan dalam fikih dan dalam tasawuf toh perkataan al-khattal innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalilan bahwa sesungguh kalam itu sungguh dalam hati kalamnya yang butuh bit yang butuh kalam cuma dalam hati wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalilan dan hanya saja dijadikan akan ucapan di hati-hati akan kebukti isi hati mentang dan hanya saja dijadikan akan ucapan di hati akan kebukti mentang bukti isi hati wa lal lafzi nyantik untuk lebih cara i'rab syair untuk dalam ta'liq nah cara i'rab syair yang lagi lumbuh maknanya cara i'rab ji dan makna menan insyaallah mandung datang ta'liq punya syair mandung datang ta'liq ban wartuh nampuh sikurung boh syair langkau akibnya insyaallah mandung datang ta'liq i'rab beserta makna cara bu makna ji menancit yang ata-ata yang hana menjelaskan lebih panjang lagi menurut alih lam di hati yang tidak ta'liq
Wa 'alal lafzi mutlakan, dan tiap dalam dipergunakan kata-kata kalam ataupun dipakaikan ataupun dikatakan kata-kata kalam 'alal lafzi di atas lafaz. Di atas lafaz, di atas ucapan. Mutlakan keadaan lafaz mutlak. Lafaz secara mutlak. Maksud secara mutlak gimana? Ai afada au lam yufid. Yufid afada yufid. Ha? Af'ala juga yufid. Ai afada au lam yufid walau muhmalan la maknan lahu. Dia ada ucapan secara umum. Ucapan secara umum maksudnya memberi faedah ucapannya adapun tidak memberi faedah, memberi pemahaman lafadznya ataupun tidak memberi pemahaman. Walaupun ada ianya lafaz itu muhmal, muhmalnya tidak pernah ada, belum pernah ada pemakaian. La maknan lahu, yang tiada jenis makna baginya muhmal. Oleh hana pemakaian hana makna lah. Yang tetap kira kalamnya secara bahasa. Sebab secara bahasa ya kan kalam ucapan secara umum baik memberi faedah adapun tidak, walaupun lafaz muhmal yang hana makna bagi ji, walaupun lafaz yang hana pemakaian yang tiada makna dalam bagi lafaz tersebut. Wa alal khati, dan di atas khat. Di atas pulang itilak kalam di atas khat, khati. Di atas khat, tulisan atau goresan. Atau lukisan yang khat mandu. Pengertian ji untuk insyaallah datang alik kibanya kun khat. Wal isyarati, dan di atas isyarah. Isyarah. Kibanya ke isyarah untuk datang alik insyaallah. Walisanil hali, dan di atas ino isyarah ju lagi biasa ada yang sebab dari datang alik dia lebih kurang lagi yang mufhum. Cuma ada pengertian saja dalam bentuk bahasa Arab yang tanukil dari kitab lain. Walisanil hali, dan di atas pun ditilak kalam lain di atas lisan hal. Lisan halnya bahasa tubuh atau kelakuan kita atau tingkah laku ban heboh je bermakna. Karena ada pengertian sih dalam kitab Munjib, dalam kitab Muhid, dan dalam kitab-kitab lain ada pengertian definisi Arab ji ya ke lisan hal. Mufhum je lagi kan. Nya bahasa mudah je dapat gaju bahasa tubuh atau kelakuan kita atau tingkah laku nya lisan hal. Lagi tahu saudara urang gono kajak saat. Pada ejak bagdanyo. Dan pegah sesuatu lah dia. Baru dah pegah. Ipaling juga ejak yang lain. Nya lisan hal. Nyan naik pegah apa aja? Nah, punya cara bahasa nah, punya cara istilah nah. Punya cara bahasa kira kalamnya. Kalam berbentuk lisan hal, berbentuk kelakuan ji ataupun bahasa tubuh ji. Nyan puta maksud berpaling ji iwo ju, maksudnya haik kuat dingo habakah. Haik kuat dingo habakah. Seolah-olah jikun haik kuat dingo habakah. Yang gekun kalam sih walaupun hana dimududu dengan lidah. Karena secara bahasa lisan hal termasuk kalam. Wate ada pegah habai paling ku iwo ju. Nya maksudnya lagi ikun haik kuat dingo habakah. Luat. Ya mana. Alenyan wa kulli ma afhamal maksuda, dan tiap ditilak kalam lam dia tip dan ditilakkan akan ia kalam lam dia tip barang yang memberi pemahaman ianya barang akan tujuan. Jadi sesuatu yang memberi pemahaman sesuatu yang ke tujuan yang kira kalam secara bahasa. Atau contoh seperti ukat. Ukatnya nah pengertian sih untuk nukil dari sosok kita lain kada baca. Dan alhamdulillah nah referensi. Jadi ukatnya bahasa mudah kita pegang. Bahasa mudah kita pegang ini udah dekun baik panjang tat. Baik dah surah ta'liq ini dan baik dah surah syair panjang tat ini panjang dah rekaman tu. Nya perlu ta'liq ataupun surah syair lebih luas untuk dalam kitab oleh dah cetaknya insyaallah. Insyaallah bagi kemanfaat. Ya. Dan yang perlu putar-putar untuk yang lebih luas lom. Cetaknya alhamdulillah. Ukatnya bahasa mudah dah pegang, yaitu makna secara mudah ji. Simpul atau ikatan ukatnya. Ikatan. Simpul atau ikatan. Ukatnya ji simpul atau ikatan. Maksudnya kita simpulkan bilangan-bilangan tangan untuk memiliki di atas bilangan-bilangan yang dikhususkan. Tap sapat anek jaro dia tanya igopnya padum. Tabut anek jaro. Tap sapat dua, tap sapat leh. Yang ikut ukat, yang kalam je. Walaupun ada pegah apa pun. Ada tanya igop, hai nyam padum boh. Tabut jaro, tak tunjuk leh ati.
Lebo. Hana tu, tapi walaupun hana tu yang kalam cara bahasa, yang uka ke. Tapi yang kun uka di ya. Tabi pemahaman dengan tak gabungkan asabe untuk belangan-belangan yang dikhususkan. Maka jikun simpul atau ikatan, masuk ikatan atau hubungan asabe dah hubungkan asabe dah hubungkan asabe. Tabi pemahaman dengan simpul asabe, dengan menghubungkan asabe jari-jari tangan untuk belangan-belangan yang dikhususkan. Yang ukat. Menyonusab wan nusabi kal ukadi wan nusabi dan seperti nusab. Menyonusabnya bahasa mudah aja dah begah. Menyonusabnya adalah palang-palang petunjuk atau papan-papan petunjuk. Karena pengertian secara bahasa Arab itu yaitu tanda-tanda yang ditegakkan ataupun yang didirikan tanda-tandanya untuk memberi pemahaman ke makna tandanya. Tanda-tanda yang taglong atau yang tegakkan untuk memberi pemahaman ke makna. Maka kita bermakna palang-palang petunjuk atau papan-papan petunjuk. Lagi kita jadikan mihrab ke tanda dari kiblat. Tak perlu karena mihrabnya ada samping mimbar bak imum dah. Nyan mihrab kan. Nyan untuk ketanda yang kena kiblat. Atau lagi contoh dah penduk bate bak bumo ke tanda di atas batasan kebun katanya. Karena kecil bate. Lagi bak jalan karena sicu. Cicu nyan papa-papa penunjuknya ada palang penunjuknya yang nusab yang kalam mendum walaupun tanpa mengeluarkan suara. Wahwa dan bermula dianya kalam hakikatun lugawiyatun fiha jami'an alal adhari. Dan bermula dianya kalam itu hakikat yang lugawiyah. Itu hakikat yang lugawiyah padanya tiap-tiap mendum. Baik mono kalam jiwa hingga seterusnya. Jami'an hal keadaannya tiap-tiap semuanya alal adhari di atas pendapat yang kuat. Menyelam nahu ji adhar asahnya sekedar kuat mentong hana untuk lebih-lebih kuat hana aja. Untuk kuat mentong. Jadi mandum tentang itlak kalam dilikutnya mandum kalam secara hakikat. Yang mandum kalam secara hakikat menurut logat. Menurut logatnya mandum kalam secara hakikat mandumnya. Wa fi istilahin nuhati dan pada istilah ulama nahu ma jama'a quyudan arba'atan. Itu mama itu sesuatu yang menghimpun ianya sesuatu akan kait-kait yang empat. Baru kira kalam menurut istilah ulama nahu adalah sesuatu yang kamu sapat kait-kait yang empatnya. Yang baru kira kalam haba-haba yang kamu sapat kait yang empatnya. Wahya dan bermula dengan kait-kait yang empat itulah allati asyara ilaihal musannifu biqaulihi al-lafdu. Dan bermula dengan kait-kait yang empat itulah kait-kait yang mengisyarah kepadanya kait oleh musanneh dengan perkataannya musanneh. Dah perkataan musanneh al-lafdu. Dah perkataan musanneh lafaz al-lafdu. Arti al-lafdu ay as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyatil lati awwaluha al-alifu wa akhiruhal ya'u. Hakikatan kanal istimalu kadaidin au hukman kal mudmaril mustatiri fi fi'li amril wahidi. Nahukum fa innahu fi hukmil malfudi hakikatun wa hadha huwa ma'nal lafdi istilahan. Wa amma fil lughati fa huwa tarhu war ramyu ka qaulihim akaltut tamrata wala fattu bin nawata wala fattu bin nawati akaltut tamrata wala fattu bin nawati. Lafaz yang kelafaz, suara yang melengkapi ianya suara di atas sebagian huruf-huruf yang hijaiyah. Di atas sebagian huruf-huruf ejaan. Ejaan lah bentuk bahasa Arab. Yang hijaiyah. Suara yang melengkapi di atas sebagian huruf-huruf ejaan. Huruf-huruf yang ada mija. Huruf-huruf mija dalam bahasa Arab. Huruf-huruf hijaiyah. Yang mana pengertian hijaiyah? Ada lain. Di atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang alati yang bermula awalnya huruf hijaiyah itu alif dan bermula akhirnya huruf hijaiyah itu ya. Atas suara yang melengkapi, yang mencakupi sebahagian huruf hijaiyah, sebahagian ngembak tu ibarat, maka yang kai kira kalam, kai kira lafaz. Jadi lafaznya bahasa singkatnya suara. Suara atas suara berbentuk bahasa Arab. Suara berbentuk bahasa Arab yang kalam menurut istilah ini.
Tapi galam sempurna buna lam la ilaha illam. Hakikatan kanal istimalu itu hakikat adalah melengkapi seperti lafaz zaidin, adapun itu secara hukum. Baik secara hakikat na melengkapi ataupun secara penghukuman. Secara tahukumi tagai na melengkapi, secara hakikat tidak melengkapi, tetap kira kalam. Ya hakikat melengkapi huruf-huruf hijaiyah lam suaranya seperti lafaz zaidin. Nyam ya takun, hana takun, yang tulisan kira hana kira kalam sih. Zaidin takun. Yang ka melengkapi sebagai huruf-huruf hijaiyah dari hakikat. Ya, secara hukum seperti kal mudmaratil mustatiri, seperti damir yang mustatir. Jadi mudmar dengan damir dalam istilah ulama nahwu atau istilah ulama sarah sama aja. Walaupun ulama yang berbeda aja, beda itibar dan tujuan tapo. Seperti damir yang mustatir, damir yang tersembunyi fi fi'li amril wahidi pada fi amar yang mufrad. Bermula demikian itu seumpama lafaz kum. Lah dalam kum na anta nya antanya kan damir mustatir. Yang antanya secara hukum memang ijih kaki kira lafat. Bahkan karena redakun kum yang anta karena antanya suara yang melengkapi dari sebagai huruf hijaiyah mana? Anta, hamzah nunta. Cuma ijih tersembunyi dalam fi'amar yang mufrad. Yang kira lafat secara hukum. Maka secara hakikat kan hanya secara hakikat suara yang melengkapi dari sebagai huruf hana cuma dah hukumi kena lagi najih hukumiyah najih hanali teman dah hukumi mentang menajih sebab dasarna ke menajihnya memang enak cuma karena hana de maka yang secara hukum ji nah maksudnya di dalam dan dikira ke lafaz fa innahu maka bahwa sesungguhnya damir yang mustatir muno dalam fi'amar yang mufradnya fi hukumil malfudi pada hukum yang dilafadkan pada hukum ucapan itu hakikat menyota hukumi secara ucapannya hakikat secara ucapan menyatakan secara ucapan secara tulisan memang hana aja wa hadza huwa makna lafdi istilahan dan bermula ini dianya ini itu makna lafaz pada istilah nyan muno asautul mustamilu tanpa habis nyan adalah pengertian lafaz secara istilah. Wa amma fil lugati adapun bermula dianya lafaz pada logat itu nisya maka bermula dianya lafaz itu at-tarhu wa ramyu. Itu mencampakkan dan melemparkan. Tarhu mencampak, ramyu melempar. Menyelam kitab nahwu hana tapi bedanya gekeun. Muradif ju la istilah mentek menyoino. Ya lagi tak fikih henteu nah perbedaan. Mencampakkan dan melemparkan. Yang arti lafaz campak dan buang, arti lafaz secara bahasa. Seperti perkataan mereka itu akal tu tamrata. Aku makan akan tamrah. Aku makan akan buah kurma. Walafatu bin nawah dan aku campakkan dengan bijinya. Hati-hati lafaz udah campakkan atau membuang Aku campakkan dengan biji atau aku buangkan dengan biji. Maka arti lafaznya campak mana atau lempar. Al murakkabu lafaz yang disusunkan akan ianya lafaz. Min kalimat ini dari dua kalimat faksara ngatah bak kalimat ini memang karena dekasara faksara daripada dua kalimat maka daripada yang lebih banyak. Tarkiban isnadian akan sebagai tarkib yang isnadi nya baru kira. Lafaz yang tersusun dari dua kalimat maka lebih banyak dari dua kalimat bu susunan isnadi. Nyakan susunan isnadi, nyakan tarkib isnadi hana kira. Tarkib idafi, tarkib atafi, tarkib madaji nya hana kira manu. Kibang pengertian manu nanti insyaallah yuk. Dekedi nanti yuk yang hana geploh ndak ta'liq. Al mufid. Nah, cuma pendengarnya mungkin kamu faham. Makanya hana apa yang ada pegah. Tapi kira-kira tabaknya saja. Awak kana tamak limonggo tapo kakak. Al mufidu lagi yang memberi faedah. Ianya lafaz menawa. Lafaz yang kamu rakab menawa. Artinya al mufhimu yang memberi pemahaman. Maksud memberi faedah yang memberi pemahaman. Yang memberi pemahaman ianya lafaz menawa maknan akan ke makna. Yahsunu sukutul mutakallimi alaihi. Yang baguslah diam orang yang berbicara di atasnya makna. Bihaisu la yabqa lisami intidarun muqayyidun bihi. Dia baca muqayya, dia baca muqayyi.
Ada cak muqayyid le intidarun muqayyidun bihi fala yadurru ihtiyajuhu ilal muta'allaqati minal mafa'ili wa nahwiha. Yang memberi pemahaman ianya lafaz akan ke satu pengertian yang baguslah diam si mutakalim di atas pengertian yang kadibi pengertiannya dengan sekira-kira tidak kekal bagi si pendengar oleh menunggu yang berkaitan dengannya lafaz tersebut atau dengannya makna. Dengannya makna maksudnya dengannya lafaz yang memberi makna mana. Yang dengan sekira-kira tidak kekal bagi si pendengar oleh menunggu yang berkaitan dengannya ucapan yang memberi pemahaman makna mana. Nya baru kira memberi faedah. Wate dakunnya le urang dengo hana payah tunggu le putar yang berkaitan. Bandakun jaa dedun kali ja titik. Kabre? Kamu faham ji. Karena sabab pengertian dalam pemikiran ji. Dalam pemikiran si same wate dipegah li semda kalimnya. Fala yaduru ihtiyajuhu, maka tidak mengapalah, maka tidak bermasalahlah. Atau maka tidak mendarat, maksud tidak mendarat, maka tidak mengapalah memerlukannya si same. Maka tidak bermasalahlah memerlukannya si same kepada muta'allakat, kepada yang dikaitkan, kepada segala yang dikaitkan, kepada segala yang berkaitan, kepada segala yang berkaitan. Daripada segala yang berkaitannya daripada maf'ul dan seumpamanya maf'ul jar majrur darah majrur dan sebagainya. Man menyepiinya maf'ul contoh bandakun daraba zaidun memukul titik. Contoh aja kayak kira kalam walaupun ijib im tadi perlu ke maf'ul. Ya. Tapi walaupun hanya disebutkan maf'ul kalam kayak kira sebab pakon karena al mufhimu maknan, karena memberi pemahaman tentang sabab pengertian ini. Tidik semua po. Matalah saya ipoh gede. Ya. Menanci pi yang tak dengan huruf jar. Ada hana sebutkan huruf jarnya walaupun hana sempurna kalam, sempurna aja saja hana. Kalam kanyo kalam. Maka kepegah hana bermasalahlah memerlukannya si same kepada muta'allakat, kepada segala yang berkaitan baik daripada maf'ul dan seumpamanya maf'ul. Hana mendaleh. Yang B pi hana pai. Yang B udah dah hana kabar. Nyan yang kamu ramah. Nyan syaham fom ji hana tabah pengertian. Ja'a benekan ija kana empu. Atau darabar ke memukul kana empu. Medakun darabar tadi kamu pu. Cuma hana sempurna tu pula. Sempurnanya hana berefek, hana mempengaruhi tentang hana kiraji kalam. Bil wat'i dengan pu memberi pemahaman ataupun dengan pu memberi faedah benar bil wat'i dengan wata'. Arti wata' di sini menurut pengarang kawakib, gayan menurut gayan menurut cara kita tafsirkan wata' di sini. Makanya kalau ada pekah benar. Penafsiran wata' ada dua macam. Ini menurut al mufidu bil kasdi. Ya, wata'nya enggak artikan kasar. Yang memberi faedah ianya lafaz menurut atau yang memberi pemahaman ianya lafaz menurut dengan kasar, dengan tujuan. Menyona tujuan pemahaman yang diberikan oleh si pembicara, pemahaman yang diberikan oleh si pembicaranya memang disengaja untuk memberi pemahaman, maka baru kiranya kalam. Menyahana disengaja untuk memberi pemahaman, maka hanya kira kalam. Keniat jika kasar beda dengan niat. Kasarnya lebih umum daripada niat. Olehnya wahwa dan bermula dianya kasat. Kiban maksud memberi pemahaman dengan tak kasat. Kiban maksud kasatnya. Memberi pemahaman dengan disengaja, dengan bertujuan untuk memberi pemahamannya. An yaksidal mutakallimu bima yalfidhu bihi ifadata sami'i. Itu bahwa menyengajai atau itu bahwa bertujuan oleh si mutakalim dengan barang yang melafatkan, dengan barang yang mengucapkan ia si mutakalim bihi dengannya barang. Akan pun bertujuan oleh si mutakalim dengan barang yang mengucapkan ia si mutakalim dengannya barang. Akan memberi faedah, akan memberi pemahaman kepada si pendengar. Fahadhi kuyudun arba'atun. Maka bermula ini itulah kait-kait yang empat. Maka bermula ini itulah ikatan-ikatan yang empat atau keterikatan-keterikatan yang empat. Nyo mandumnya saling angkunya ya kun keterkaitan yang empat. Maka apabila napuknya maka kiralah kalam tu. Nyo kun kait-kait yang empat. Kaitnya saling berketerikatan.
Mesti na mandum. Pampu bawahnya lafat, mufid, murakab, wada. Mata wujidal kalamun nahwiyu. Tasydid ya. Kapan-kapan diperdapatkan akan yang kait-kait yang empat, niscaya diperdapatkan akan kalam yang gebangsakan ke ulama nahu. Nah, kapan-kapan diperdapatkan akan yang kait-kait yang empat, niscaya diperdapatkan akan kalam yang nahwi. Wahaisu intafat au intafa wahidun minha intafal kalamun nahwiyu. Dan sekira-kira ternafi ianya kait-kait yang empat, dan sekira-kira tiada ianya kait-kait yang empat, ataupun tiadalah salah satu daripadanya kait-kait yang empat, niscaya tiadalah kalam yang dibangsakan kepada ulama nahu. Fakharaja bil kaidi al awwali wa huwa lafdhu al khattu wal isyaratu wa nahwuhuma mimma sabaqa fil kalamil lughawi mimma laysa bilafdhin wa huwa mufidun. Maka keluar dengan kait yang pertama. Wahwa dan bermula dengan kait yang pertama itu lafad. Oleh pu keluar pak kharaja oleh khat, oleh tulisan atau goresan atau lukisan. Untuk na pengertian ji dalam bentuk bahasa Arab. Dan oleh isyarah, dan oleh seumpama keduanya khat dan isyarah. Daripada seumpama keduanya daripada barang-barang, daripada uraian-uraian yang telah terdahulu ianya uraian dalam kalam yang gebangsa kepada logat dilikut. Mimma laysa bilafdin, daripada utama barang terdahulu likutnya dalam kalam yang logawi, daripada barang-barang yang tiada ianya barang itu lafad. Barang-barang yang terdahulu likut yang dikira kalam secara logawi yang bukanlah barang yang lafad, yang ke lafad mandum. Wahwa mufidun, padahal bermula dianya barang yang terdahulu dilikut meno yang ke lafad, mufidun itu mufid. Wahal, padahal bermula dianya barang likut itu mufid. Memang barang-barang likut mandum mufid, tapi walaupun mufid barang likut khat isyarah seumpama keduanya yang kali terdahulu dalam kalam logawi likut yang kan lafad kira nyan mandum walaupun keadaan ji mufid nyan mandum kan kira kalam menurut istilah, karenanya kan lafad. Sebab mana ke lafad bu sautul mustamidu bu suara, khat kan suara, isyarah kan suara, menansit suara hati dan sebagainya. Walaupun mufid tetap kan kira lafad iji. Wa kharaja bil kaidisani, dan keluar dengan kait yang kedua, wahwa dan mulai dengan kait yang kedua itu murakab. Al murakkabu itu murakab. Al mufradu oleh pu keluar, pak ya kharaja oleh mufrad. Contoh mufrad seperti lafaz zaidin, ya hana kira sih. Hana kira kalam karena hana termasuk dalam kategori murakab. Dan oleh pu yang keluar wal murakkabu ghairul isnadi, dan oleh murakab yang bukan isnadi. Murakab yang selain murakab isnadinya hana kira kepada murakab yang maksud ini. Karena murakab ini oleh begah menurut tarkiban isnadian ya dia. Jadi murakab yang muka isnadi hana kira kal murakabil idhafi, seperti murakab yang idhafi yang hana kira kalam bermula demikian itu seumpama mula demikian murakab idhafi itu seumpama perkataanmu kageboh ya biasa nahu kaulika yang mana kageboh kaulika itu seumpama lafaz abdillahi. Dan oleh pulang keluar kal murakabil idhafi wal mazji, dan seperti murakab yang mazji seperti ba'la baka, ante ba'la baka na uraian iku yang juga hana kira kalam sebab hana murakab. Walaupun murakab mazji ke murakab senadi. Dan oleh pulang keluar wal isnadiyu al musamma bihi, wal isnadiyi al musamma bihi, dan seperti murakab yang isnadi yang dialamkan dengannya murakab isnadi. Murakab isnadi yang dinamakan dengannya, yang dialamkan. Murakab isnadi yang kada buat kalam hana kira sih kalam. Sabah yang maksud lihat dia murakab isnadi yang bet alam pi paim dada habar yang kata alam hana kira li sih ke kalam. Contoh murakab isnadi yang kata alamkan dengan ji kata abbata syarran, nyan pi paim maf'ul ya. Sebenarnya yang kalam, cuma karena kata alam makanya hana guna li kalam. Lu kibali rajulin ta'abbata syarran, ta'abbata syarran tafa'ala pi pa'i maf'ul dalam pa'i dua maf'ul. Lukiba li rajulin jadi baca lukiba jadi baca lakbun. Lakbun ada kedi mubtada. Cuma yang lebih god beda tergedi karena menyona yang jet beda tergedi lebih god beda tergedi. Bukan mati majhul ju. Lukiba li rajulin yang dilakapkan akannya ta'abbata syarran bagi seorang pria nyanan urung agama.
tak pada syarran menyedat kata alam makanya kali kalam menyahana alam makanya kalam. Maka itu biar mereka senadi yang kata alam. Wa kharaja bil kaidi salisi dan keluar dengan kait yang ketiga wa huwa dan melarinya kait yang ketiga itu al mufid, itulah fa'al mufidu. Oleh pun keluar mala yufhimu maknan yahsunu sukutul mutakallimi alaihi. Oleh barang-barang yang tidak memberi pemahaman ianya barang akan ke satu pengertian yang baguslah diam si mutakalim di atasnya pengertian. Jadi itu biarlah haba-haba yang hanya memberi pemahaman ke satu pengertian yang enggak diam si mutakalim dari pengertiannya. Contoh kajumlati silati wasifati wal hali wal khabari wa jumlati syarti wal kasami wahdaha. Seperti jumlah silat. Jumlah silat aja harusnya beserta mausul ji. Maka punya jumlah silat mentong diucapkan li si pengucap, makanya hana baguslah diam si pengucapnya payah ikun lah. Seperti jumlah sifat, ya mesti guna mausuh ji. Mesti guna mausuh, ya nanti hana kalam ji. Jumlah silat lagi. Jumlah silat. Betul dah kun dari alladhi yang memukul betul. Jumlah silat dengan mausulnya, nya hana kira kalam ji. Kah hana mafhum ya. Maka hana gaim lah si pengucap. Seperti jumlah sifat dan seperti jumlah hal wal khabari jumlah khabar. Jumlah khabar. Jika nama tada aja lagi biasa, lagi silap na mausul mana. Sifat guna mausuf, hal guna sahib hal, khabar guna mubtada. Wa jumlati syarti dan seperti jumlah syarat. Guna jawab. Wa jumlatil kasami dan seperti jumlah kasam. Wal kasami kata bak syarti dan jumlah kasam. Wahdaha hal keadaan jumlah sendirinya hal keadaan kasam hal keadaan jumlah kasam itu sendirinya jumlah hal keadaan jumlah syarat dan jumlah kasam itu sendirinya bak jumlah kasam dan tebangan wow bukan hal keadaan jumlah kasam itu sendirinya jumlah kasam. Jadi sendiri jumlah kasamnya juga hana dikira kalam karena hana memberi pemahaman ke satu pengertian yang bagus diam si pembicara di atasnya pengertian. Wa jumlatil jawabi wahdaha dan seperti jumlah jawab wahdaha hal keadaan jumlah jawab sendirinya jumlah jawab. Li annal faidata innama tahsulu bi majmu'il jumlataini. Karena bahwa sungguh faedah itu hanya saja hasil ianya faedah dengan berkumpul atau dengan menyatu dua jumlah. Guna bersatu dua jumlah baru memberi faedah mandum atau likutnya. Punya saboh-saboh jumlah menteng hana memberi faedah. Jumlah jawab guna syarat guna jumlah syarat guna jawab guna dua buah jumlah bu majmu bu berkumpul dua buah jumlah fanahu in kama daidun la yusamma kalaman maka bermula seumpama lafaz in kama daidun itu tidak dinamakan akan ianya seumpama lafaz in kama daidun akan ke kalam maka seumpama in kama daidun hanya kegunaan kalam pakon li adami husulil faedah karena tiada hasil faedah karena tiada hasil pemahaman. Syarat tak ada tanpa jawab kah? In kama daidun kah? Wa yusamma kaliman dan dinamakan akan ianya seumpama in kam wa yusamma kaliman. Wa yusamma. Inilah wo. Ini mungkin lah. Wo kah? Mungkin lah. Ini udah nulis. Tabuh lah. Hana fanahu 3 4. Fanahu in kama daidun maka bermula seumpama in kama daidun itu tidak dinamakan akan ianya seumpama in kama daidun akan ke kalam pakon karena tiada hasil faedah. Wa yusamma kaliman bi fathil kafi. Wa yusamma kaliman bi fathil kafi wa kasril lami kama sayati. Dan dinamakan akan ianya seumpama in kama daidun akan ke kalim. Dengan pura baca kalim dengan fathah kaf dan dengan kasrah lam sebagaimana uraian yang selagi datang ianya uraian dikem salah kalim. Yang kalimnya yang in kama daidun kasah kalim nama kalim tu na pengertian ke roh betul in kama daidun kalim. Kang kalam karena nama jemu dua buah jumlah ba in kama daidunnya. Wa kharaja bil qaidir rabi'i wa huwal wad'u dan keluar dengan kait yang keempat dan bermulanya kait yang keempat itu wada. Arti wada ini al-qasdu geoi. Maksud wada ini al-qasdu karena wada le tafsiran.
karena pengarang wakil masuk kasdu maka al kasdu masuk wadah ini. Dan keluar dengan kait yang keempat menyatawa maksud wadah anda konlah kasdu maksud wadah al arabiyu untuk nyala ilam. Dan keluar dengan kait yang keempat dan kait yang keempat itu wadah arti wadah ini kasat oleh pun keluar al lafdu ghairul maksudi kasadiri minan naimi wasahi wasakrani. Oleh lafaz yang tiada dimaksudkan seperti lafaz yang terjadi alif lam, maksudnya lafaz alif lam mausul ba isim fa'il kan, itu bermakna alladhinya maksudnya lafaz lah tapi kalanya lafaz ini seperti lafaz yang terjadi ianya lafaz daripada orang yang tidur dan daripada orang yang lupa dan daripada orang yang sakran. Sakran udah? Sakran Allah mangak biasa kuno tilap mabuk pu pitam. Orang mabuk. Sakrani mabuk. Olehnya fal khariju maka bermula yang keluar bil quyudil mazkurati dengan kait-kait yang telah disebutkan la yusamma kalaman fi istilahin nuhati. Itu tidak dinamakan akan ianya yang keluar akan ke kalam pada istilah ulama-ulama nahwu. Wa dakhala fil haddi al ma'lumu dan masuk dalam pengertian kalam yang dilikut kalam secara istilah dan masuk dalam pengertian kalam secara istilah oleh dakhala oleh yang dimaklumi bid darurati dengan mudah, oleh yang dipahami, oleh yang dimengerti dengan secara mudah, oleh yang dimaklumi dengan secara mudah, dengan secara mudah yang tidak dikira dalam kalam secara istilah, termasuk kita mau dalam definisi kalam secara istilah. Contoh kasama'u faukana seperti bermula langit itu di atas kita, seperti lafa asama'u faukana seperti bermula langit itu di atas kita. Nya kita mau yang kalam karena muno oleh buah kalam muno amun mulafa murakab mufid biwata. Wal ardu tahtana dan seperti bermula bumi itu di bawah kita dan seperti wan naru harratun tasydid ra dan seperti bermula panas dan seperti bermula api itu yang panas ianya api harratun sampai dan seperti bermula api itu yang panas ianya api nyamandung kalam walaupun maklum jih dengan mudah dengan darurah. Wallahu a'lam.